Haleluya, selamat beribadah untuk kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Bapa kami yang baik dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh sukacita Tuhan, karena kami boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah kami. Berkati persekutuan ini, berkati setiap telinga dan berkati setiap umat-umat-Mu yang bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Kami yakin ketika kami datang kepadamu Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati yang penuh syukur. Amin. Dengan hati
dengan kita. Kami menyembah Engkau Tuhan, dan kami yakin ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Aku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu sangat percaya Engkau ada di sini Tuhan. Amin. Kehadiran-Mu melawat kami akan memberikan kekuatan kepada kami. Kehadiran-Mu melawat kami akan membebaskan kami. Kehadiran-Mu melawat kami akan memberikan pengharapan baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa biarlah dimanapun umat-umat-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu, kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan bahwa Engkau sungguh ada menyertai mereka. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati, tetapi kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan
Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pada saat ini saya mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Sebuah kisah di dalam kitab Injil Lukas. Ya, mungkin kisah ini cukup sering kita dengarkan. Tetapi pada saat ini saya ingin mengajak saudara melihat sebuah peristiwa di dalam pelayanan Yesus. Dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-8, mulai ayatnya yang ke-49 sampai ayatnya yang ke-56. Lukas pasalnya yang ke-8 mulai ayatnya yang ke-49 sampai ayat yang ke-56. Bapak Ibu perhatikan, saudara yang membawa Alkitab dan bisa membaca Alkitab, saya senang sekali kalau saudara juga membuka Alkitab, baik saudara yang ada di rumah. Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang telah terjadi itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita jeli membaca kitab Injil Lukas, sebenarnya kitab ini memiliki keistimewaan saudara-saudara. Ya, jadi kalau saudaraku perhatikan dan coba perbandingkan dengan 3 Injil yang lain, maka kitab Injil Lukas ini memiliki keistimewaan khusus. Yang pertama saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan banyak penafsir Alkitab berkata bahwa kitab Injil Lukas adalah kitab yang paling lengkap mencatat peristiwa dari mulai persiapan bahkan sebelum Yesus lahir sampai kepada Yesus naik ke surga. Jadi kitab Injil Lukas adalah kitab yang paling lengkap mengisahkan dalam pelayanan Yesus bahkan sebelum Yesus lahir, saudara-saudara. Kitab Injil Lukas menulis catatan-catatan tentang bahkan mulai daripada kelahiran daripada Yohanes Pembaptis sebelum Yesus lahir. Kemudian juga ciri khas daripada kitab Injil Lukas ini, saudara-saudara, para penafsir Alkitab juga berkata bahwa mempunyai kesusastraan yang terbaik. Penggunaan kosakata yang sangat indah di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara. Mungkin kalau kita membaca di dalam terjemahan baru, saudara, tidak begitu kita melihat penggunaan ataupun kesusastraannya. Tetapi bagi mereka yang paham tentang bahasa Yunani, mereka berkata bahwa kesusastraan Injil Lukas ini, penggunaan kosakata daripada kitab Injil Lukas ini sangat indah. Jadi saudara-saudaraku, mereka berkata bahwa ini adalah sebuah kesusastraan penggunaan kosakata yang sangat baik. Kemudian juga ciri khas daripada kitab Injil Lukas adalah penekanan terhadap perhatian Yesus kepada orang-orang miskin. Lukas menekankan itu di dalam kitab Injil Lukas ini, saudara-saudaraku. Yesus banyak sekali memperhatikan orang-orang yang miskin. Dan
sebenarnya ada satu lagi saudara-saudara. Sekali lagi, kalau saudaraku jeli untuk melihat kitab Injil Lukas ini, maka kita akan melihat keciri khususan daripada Injil Lukas ini, bahwa di dalam kitab Injil Lukas ini ada banyak sekali ia menulis tentang perbandingan, atau mungkin lebih tepatnya tentang pertentangan. Maksud saya begini saudara-saudara, kalau kita perhatikan misalnya di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18, itu kisah tentang hakim yang lalim dengan seorang perempuan janda. Itu dipertentangkan oleh Lukas, saudara-saudaraku. Kita tahu bahwa hakim ini punya segala-galanya, dia punya kuasa, tetapi coba diperbandingkan dengan perempuan janda yang datang minta supaya haknya dibela. Jadi ada sebuah perbandingan yang sangat jauh antara hakim yang lalim ini dengan janda yang miskin ini. Kemudian juga saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Injil Lukas pasal 10, mulai dari ayat yang ke-25, di situ tentang kisah orang Samaria dengan, coba dibandingkan oleh Yesus, orang Samaria yang baik hati dengan imam-imam. Kita tahu bahwa pada waktu itu ada seorang yang dirampok di jalan. Imam-imam itu hanya lewat, saudara-saudara. Tetapi orang Samaria ini justru datang menolong orang yang dirampok ini, lalu dia bawa ke penginapan. Jadi Lukas coba membandingkan antara orang Samaria yang baik hati dengan imam-imam yang notabene mereka adalah pelayan-pelayan dalam rumah Tuhan. Kemudian juga saudara-saudaraku, kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 mulai ayat 19, ada di situ perbandingan kisah tentang orang kaya dengan Lazarus. Saya percaya kita semua tahu kisah ini. Jadi saudaraku, keunikan, ciri khas daripada kitab Injil Lukas ini, ketika dia mengangkat sebuah peristiwa, dia coba perbandingkan. Nah, di dalam ayat yang kita baca ini juga sebenarnya ada sebuah perbandingan. Saya dorong saudaraku untuk membaca mulai daripada ayatnya yang ke-40. Saudaraku akan menemukan di sini ada sebuah perbandingan antara seorang perempuan yang sakit pendarahan dengan seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadah. Kita tahu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perempuan ini namanya saja tidak dicatat siapa dia. Dan tetapi Yairus adalah seorang yang terpandang, adalah seorang yang terhormat. Sementara perempuan ini yang sudah begitu lama sakit pendarahan, tidak ditulis siapa namanya. Artinya apa? Sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Dia bukan seorang yang terpandang dan terhormat. Tetapi coba dibandingkan dengan Yairus, dan kedua orang ini sama-sama punya pergumulan. Nah, pada saat ini saya ingin sampaikan saudara, sebuah tema menjadi perenungan bagi kita tentang lawatan Tuhan, lawatan Allah. Dan saya percaya kita semua merindukan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dulu saudara-saudaraku, kita mundur beberapa ayat, kita lihat di dalam ayat yang ke-40. Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-40. Ini sebuah kata yang sangat luar biasa, menandakan bahwa Yesus datang melawat mereka. Saya akan baca ayatnya yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Coba saudara perhatikan kata ketika Yesus kembali. Ini penting sekali saudara-saudaraku. Di dalam bahasa asli perjanjian baru dipakai kata hupostrofo.
Hupostropon itu artinya bukan sekedar kembali, tetapi arti sebenarnya adalah bahwa Yesus melawat, Yesus datang kepada mereka dan melakukan sesuatu. Karena saya percaya ketika Yesus datang kepada orang-orang yang menyambut dia, ketika Yesus datang kepada orang-orang yang menanti-nantikan dia, maka kunjungan Yesus bukan sekedar sebuah kunjungan, saudara-saudara, tetapi dia melakukan, melawat, Yesus melakukan sesuatu untuk memulihkan orang-orang yang menanti-nantikan dia. Kenapa saya katakan bahwa kalimat Yesus kembali ini sangat penting? Karena pernah di dalam peristiwa yang lain bahwa Yesus itu ditolak, saudara-saudara. Ya, sekali lagi kita lihat ada sebuah perbandingan yang Lukas ingin tunjukkan kepada kita. Ada orang-orang yang menyambut dia, ada orang-orang yang menanti-nantikan dia, tetapi ada orang-orang yang menolak dia. Dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 37, ya, kita perhatikan saudara-saudara. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 37. Jadi coba kita perbandingkan dengan ayatnya yang ke-40, saudara-saudaraku. Ayat 37 berkata begini. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Coba dulu Bapak Ibu perhatikan. Di dalam ayatnya yang ke-37, penduduk daerah Gerasa ini minta kepada Yesus supaya Yesus meninggalkan mereka. Artinya apa? Orang-orang ini menolak Yesus. Dia katakan supaya mereka ditinggalkan oleh Yesus sebab mereka sangat ketakutan. Dalam ayat yang ke-37 bagian terakhir, maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-40, saudaraku, ketika Yesus kembali, coba Bapak Ibu perhatikan, ada sekelompok orang yang menolak dia, tetapi ada sekelompok orang yang menanti-nantikan dia. Ada orang-orang yang menyambut dia. Dengarkan baik-baik. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan akan berlaku kepada orang-orang yang menyambut dia, kepada orang-orang yang menanti-nantikan dia. Saya berdoa kepada Tuhan, setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini adalah orang-orang yang menyambut Tuhan, adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang merindukan Tuhan datang untuk melawat kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-41 dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ini, coba kita akan perhatikan. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap orang yang merindukan untuk Tuhan datang melawat dia, saya percaya Alkitab berkata Yesus tidak pernah menolak orang itu. Kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, ada seorang yang bernama Yairus. Lengkap dengan jabatannya, Alkitab berkata dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Yairus itu punya arti sebenarnya pemberi cahaya. Seorang yang terhormat, terkenal, seorang yang punya jabatan penting, yang mewakili umat Allah dan menjadi wakil Allah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia adalah seorang pemberi cahaya. Tetapi tolong perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun orang ini yang punya jabatan yang tinggi, sebenarnya walaupun dia adalah
bercahaya di dalam baik di dalam rumah Allah, baik di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat. Tetapi ternyata dia punya problem, saudara-saudara. Apa masalahnya? Di dalam ayatnya yang ke-42 dikatakan, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seorang yang punya jabatan yang tinggi, bahkan seseorang yang punya nama yang luar biasa, arti nama pemberi cahaya, ternyata orang ini juga punya persoalan. Orang ini punya masalah, orang ini punya problem. Lalu bukan hanya orang yang punya jabatan ini yang punya problem, saudara-saudara, karena di dalam ayatnya yang ke-43 ada lagi orang yang punya masalah juga. Saya katakan tadi, Lukas ingin mencoba memperbandingkan dua orang ini. Seorang yang ternama, seorang yang terhormat, seorang yang dikagumi bahkan dihormati dalam masyarakat. Dia punya masalah. Tetapi juga ada seorang perempuan. Ayat yang ke-43 berkata, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saya percaya perempuan ini punya nama, saudara-saudara. Tetapi Lukas mencoba menjelaskan kepada kita kenapa tidak ditulis namanya. Karena dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa perempuan ini sebenarnya orang yang sederhana. Bahkan dengan penyakitnya ini, kalau di dalam hukum Taurat, dia adalah kelompok orang yang najis. Dia tidak boleh bersentuhan dengan imam-imam. Dia harus dalam keadaan yang penyakit yang tidak bisa tersembuhkan ini. Dan kalau kita perhatikan, dia sudah berobat, tetapi dia tidak memperoleh kesembuhan, saudara-saudara. Coba kita lihat dulu untuk membuat kita memahami lebih lengkap situasi perempuan ini. Saya ajak saudara melihat, ya, karena peristiwa ini ada di 3 Injil yang lain, ya, Matius, Markus, dan Lukas, yang kita kenal dengan istilah Injil sinoptis. Ya, di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-5, peristiwa ini lebih lengkap, saudara-saudaraku, ditulis di dalam ayatnya yang ke-26. Atau saya akan baca mulai ayat 25. Markus pasal 5 mulai ayat 25 berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa perempuan ini sebenarnya sudah berusaha. Bahkan dia sudah menjual segala hartanya, propertinya sudah dia jual, uangnya sudah habis semua. Tetapi Markus, ya, ini kisah yang sama, melengkapi kita untuk mengetahui keadaan perempuan itu. Perempuan itu dikatakan di dalam ayat yang ke-26 bagian yang terakhir, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Coba Bapak Ibu perhatikan, Yairus tadi punya anak satu-satunya, sudah hampir mati, sakit luar biasa. Sekarang perempuan yang tidak dituliskan namanya ini, keadaannya juga semakin memburuk. Tetapi perhatikan kebenaran firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, situasi seperti apapun, apakah keadaan kita begitu buruk hari-hari ini, tetapi dengarkan baik-baik, firman Allah adalah jawaban.
Firman Allah adalah pengharapan. Firman Allah memberikan harapan baru dalam kondisi yang sangat buruk keadaan perempuan itu. Markus pasal 5 ayat yang ke-27. Yuk kita akan baca bersama-sama ayat ini. Bapak Ibu perhatikan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di tengah-tengah keadaan yang ketika dia berobat tidak ada faedahnya, keadaannya semakin memburuk. Tetapi ayat 27 berkata, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak peduli seburuk apapun keadaanmu, kalau engkau mendengarkan Injil kebenaran, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau mendengarkan berita tentang Yesus, artinya pada saat itu engkau selalu punya pengharapan, engkau selalu punya solusi, engkau selalu punya jalan keluar. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Karena perempuan ini sudah dengar berita tentang Yesus, itu sebabnya dia punya iman. Dan dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah. Ketika Yesus datang untuk melakukan sesuatu kepada orang-orang yang mengharapkan, kepada orang-orang yang menantikan. Yairus menantikan peristiwa ini, saudaraku. Perempuan ini juga berharap akan peristiwa ini. Kepada orang-orang yang berharap dan menanti-nantikan Tuhan, Yesus datang untuk menyembuhkan, Yesus datang untuk memulihkan, Yesus datang untuk memberkati. Perempuan ini mendengar. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ia percaya. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya 28. Apa keyakinan? Saya melihat iman daripada perempuan ini simpel banget ya saudara-saudara ya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan sebenarnya ada hal berbeda antara Yairus, bagaimana Yairus menerima kesembuhan, anaknya menerima kesembuhan, dan bagaimana perempuan ini mengalami kesembuhan. Coba saudaraku perhatikan nanti, kalau kepada Yairus, Yesus itu berbicara. Jadi ada komunikasi, dia katakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan seterusnya saudaraku. Tetapi kepada perempuan ini, sebenarnya Yesus tidak ada berbicara. Setelah dia sembuh, baru Yesus berbicara. Apa saudaraku yang bisa lihat dari perbandingan kedua orang ini? Bagi perempuan ini, hanya sebuah keyakinan asal ku jamah saja. Sementara Yairus yang notabene adalah seorang kepala rumah ibadah, dia banyak mendengar firman Tuhan karena dia tinggal, bahkan dia melayani, dia ada di dalam rumah ibadah. Yesus harus berbicara, saudara-saudara. Kadang-kadang saya berpikir begini, saudara-saudaraku, seringkali kita tahu banyak firman Tuhan, dan pengetahuan kita akan firman Tuhan itu membuat iman kita itu rumit. Ya, kadang-kadang teologi itu membuat iman kita itu rumit. Harus begini, harus begitu. Kadang-kadang saudaraku, sehingga orang sulit. Tapi saya katakan bukan kita berarti tidak boleh belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Pemahaman kita, pengetahuan kita tentang firman Allah harus dikuasai, harus dibungkus oleh iman. Jangan pengetahuan kita membuat iman kita menjadi rumit, saudara-saudara. Perempuan ini simpel banget imannya. Dia hanya katakan, asal ku jamah saja aku sembuh. Itu sebabnya Yesus tidak berbicara kepadanya setelah dia sembuh, baru dia berbicara. Tetapi kepada Yairus,
Yesus harus jelaskan, jangan takut. Yesus harus berbicara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari dalam kehidupan kita, ya, kita tetap mempercayai firman Tuhan. Walau dalam keadaan seperti apapun, situasi seperti apapun, kita harus tetap percaya firman Tuhan. Nah, coba kita kembali ke dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8, karena di situ ada sebuah peristiwa yang sering juga terjadi dalam kehidupan banyak orang, saudara-saudaraku. Lukas pasal yang ke-8 ayat 53 berkata, mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Jadi waktu Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur, orang banyak mentertawakan dia karena mereka tahu anak itu telah mati. Artinya apa, saudara-saudaraku? Apa yang Yesus katakan ini tidak mungkin. Mereka tidak percaya bahwa orang ini dalam pemandangan Yesus memang orang mati itu tidur, saudara. Artinya apa? Dalam pemandangan Yesus adalah sangat mudah membangkitkan orang yang sudah mati. Karena kematian tidak akan menghalangi kuasa Yesus. Nah, kalau kita perhatikan, mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Tidak percaya, tidak yakin kepada perkataan Yesus. Mereka justru mentertawakan firman Tuhan. Dan seringkali juga saya ingin katakan, ada banyak kali kita sadar atau tidak sadar, kita juga menganggap firman Tuhan sebagai lelucon. Ketika Tuhan berkata, aku akan berkati engkau. Ketika aku menolong engkau, aku akan mengangkat engkau. Karena keadaan yang sangat sulit, kita mentertawakan firman Tuhan. Tapi saya ingin katakan pada saat ini, tidak peduli sekali lagi sesulit, seberat, segenting apapun situasinya, engkau harus tetap percaya firman Tuhan. Abraham di dalam Kejadian 17 ayat 17, ia pernah mentertawakan firman Tuhan, saudara-saudara. Tetapi untungnya Tuhan itu begitu baik. Di tengah-tengah ketidakpercayaan Abraham sekalipun, Allah tetap membela firman-Nya. Di dalam Kejadian 17 ayat 17, nanti saudara baca mulai dari pada ayat 15. Ya, waktu itu ada malaikat Tuhan Allah sendiri berkunjung kepada Abraham. Dan Tuhan berkata di dalam ayat 15 tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Nanti saudara baca selanjutnya. Sekarang kita perhatikan respon daripada Abraham. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun, ia melahirkan seorang anak? Dia berkata, ini sepertinya mustahil. Tidak mungkin. Itu sebabnya dia tertawa. Tetapi saya ingin katakan pada saat ini, siapapun kita, pegang firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Tidak peduli sesulit apapun yang kita alami. Kepada anak-anak muda, dengarkan, engkau punya masa depan karena itu adalah firman Tuhan. Kalaupun mungkin hari-hari ini engkau dalam keadaan sulit, engkau harus percaya firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, yakini janji Tuhan dalam kehidupanmu. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kembali ke dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8, saya akan baca ayatnya yang ke-55, bagian terakhir daripada perenungan kita pada saat ini. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-55. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Perhatikan kedua, Yairus yang punya masalah karena anak satu-satunya dalam keadaan sakit dan bahkan sudah mati.
Tetapi ayat ini berkata, maka kembalilah roh anak itu. Ketika Tuhan Yesus melawat, kembalilah roh anak itu. Ketika Tuhan Yesus melawat, maka dia mengembalikan apa yang pernah hilang dalam kehidupan kita. Perempuan ini disembuhkan. Anak Yairus juga rohnya kembali. Ketika Yesus melawat kita, dia mengembalikan segala sesuatu. Mari kita akan menyanyi, mari tutup Alkitab saudara. Percayalah, dia rindu melawat engkau pada saat ini. Dia ada hadir di tempat engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika Yesus hadir, dia tidak sekedar hadir, tetapi dia melawat umat-umat. Hati yang menyambut dia, hati yang menanti-nantikan dia. Yairus menanti-nantikan Tuhan. Perempuan yang tidak ditulis namanya ini pun menanti-nantikan Tuhan. Kedua orang ini mengalami lawatan Tuhan. Karena ketika Yesus hadir,
Dia akan melakukan sesuatu perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, apakah kita sedang mengalami seperti Yairus? Haleluya. Haleluya. Ataukah kita sedang seperti perempuan ini? Kita sudah lakukan segala sesuatunya, tetapi keadaan semakin buruk. Kepada orang yang menanti-nantikan dia akan datang untuk memulihkan kita. Apa yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Amin. Kehadiran Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Amin. Mari angkat tangan kananmu, kita kembali angkat refrainnya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Bahkan ada jalan keluar untuk setiap kesulitan-kesulitan kami. Amin Tuhan. Kalau ada di antara umat-umat-Mu yang mulai kehilangan pengharapan Tuhan, lawatan Tuhan akan mengembalikan keyakinan kami. Haleluya. Apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami pasti Engkau benahi Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Amin Tuhan. Untuk keluarga kami, masa depan kami, bahkan usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa, yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, Amin. dalam peperangan mengalami kemenangan. Bahkan yang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, ada terobosan-terobosan Tuhan. Haleluya. dalam setiap apapun yang kami rencanakan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sepanjang minggu ini berkati aktivitas jemaat Tuhan, keluar masuk dari rumah, lindungi usaha pekerjaan, diberkati anak-anak yang mengikuti pendidikan juga Tuhan berkati. Amin. Mencari pekerjaan, Tuhan tolong Engkau buka jalan. Amin. Terus berkati bangsa dan negara kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tipu muslihat masuk orang yang berbuat jahat, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Agar perlindungan Tuhan ada atas bangsa kami, bahkan atas kota. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, dan kami akan akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.